Faqala mongko ngendika sapa ke musannif wa yahrumu alal junubi. Wa yahrumu lan haram alal junubi atas wong kang junub. Haram bagi orang yang junub khamsatu asya apa limo pira-pira perkara. Khamsatu asya apa limo pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine khamsah. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku as-sholatu itu sholat fardhon hale sholat fardho au naflan utawa sholat sunnah. Wasani utawi kang kaping pindho. Qiraatul Qur'ani itu maca Al-Qur'an. Al-Qur'an ghairi mansukhit tilawah, yang tidak dinusah bacaannya. Yang tidak dinusah bacaannya. Ayatan kana au harfan, sirron au jaron. Ayatan iku satu ayat kana ono apa Al-Qur'an au harfan utawa satu huruf. Sirron iku pelan au jahron atau keras. Wa harajah lan metu bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an. Wa harajah lan metu bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an at-Tauratu opo kitab Taurat. Wal Injiluh lan Injil. Amma azkarul Qur'ani adapun utawi pira-pira dzikir yang mengandung Al-Qur'an. Adapun utawi pira-pira dzikir yang mengandung Al-Qur'an. Fatahilu mongko iku halal opo azkar. Fatahilu ya sama. Fatahilu mongko iku halal opo azkar atau qiraah sama saja. La biqasdi Qur'anin bukan untuk tujuan baca Al-Qur'an. La biqasdi Qur'anin bukan untuk atau bukan karena tujuan baca Al-Qur'an. Wasalisu utawi kang kaping telu masul mushafi iku menyentuh Al-Qur'an. Wahamluhu utawi membawa Al-Qur'an atau mushaf. Wahamluhu utawi membawa mushaf membabi aula iku sangking bab yang lebih utama. Nyentuh saja enggak boleh apalagi bawa. Warabi'u utawi kang kaping papat. Warabi'u utawi kang kaping papat iku at-tawafu iku tawaf. At-tawafu iku tawaf fardhon hale tawaf fardho au naflan utawa tawaf sunnah. Wal khamisu utawi kang kaping papat. Al-lubsu iku berdiam. Al-lubsu iku berdiam fil masjid ing dalam masjid. Li junubin kedua wong kang junub. Muslimin kang Islam. Li junubin kedua wong kang junub muslimin kang Islam. Illa li daruratin kecuali karena darurah. Kecuali karena darurah kamani talama fil masjid kaman kaya wong ihtalama kang mimpi basah sapa man. Kaman kaya wong ihtalama kang mimpi basah sapa man fil masjid, mimpinya ing dalam masjid. Apain? Di masjid, ya mungkin i'tikaf, terus mimpi basah. Tapi wa ta'azzarah dan menjadi sulit
wa ta'azzarah lan menjadi sulit khurujuhu apa metun khuruju apa metune man minhu sangking masjid. Kenapa? Karena li khaufin, karena khawatir bahaya. Li khaufin, karena khawatir bahaya ala nafsi, atas awa iman. Aw malihi, utawa hartanya man. Amma uburul masjidi, adapun utawi lewat ing dalam masjid. Adapun utawi lewat ing dalam masjid, marot hale wong kang lewat. Bihi ing dalam masjid min wairi muksin, sangkeng tanpa berdiam. Cuma lewat tok. Dari pintu paling utara sampai pintu paling selatan umpamanya. Bagaimana maka fala yahrumu, mongko tidak haram opo ubur. Bal wala yukrahu, bahkan tidak makruh opo lewat fil as-sahih, menurut qaul as-sahih. Wa taraddudul junubi, utawi mondar mandirnya orang yang junub dari pintu utara ke selatan, balik mana, dari selatan ke utara dan seterusnya, itu taraddud namanya. Wa taraddudul junubi, utawi mondar mandirnya orang yang junub fil masjid, ing dalam masjid, bi manzilatil lubsi, iku disamakan dengan berdiam. Wa haraja lan metu bil masjidi, kalawan masjid, al madarisu, opo piro-piro madrasah. Gak apa-apa orang haid sekolah di madrasah, di kelas. Ustaz, gak masuk. Lah kenapa gak masuk? Haid. Lah gak apa-apa ya. Warubuti lan piro-piro pondok. Ribet kalau sekarang. Al madarisu, opo piro-piro madrasah. Faham Mbak Alfiyah? Udur, haid. Terus izin. Dan ngapain enggak ngaji? Uzur. Paham ya? Siapa? Alin. Alin. Ayin. Apa enggak sekolah? Enggak sekolah Baudin. Uzur. Loh, uzur 15 hari enggak sekolah. Nah, enggak apa-apa. Paham ya? Atau siapa yang nggak ikut kegiatan diniyah umpamanya, nggak ikut kegiatan taklim, Ustaz Hafiz Sabtu, udzur. Apa udzur? Haid. Ya tetap ngaji ya. Paham ya? Tetap ngaji. Sekilas penjelasannya, kalau di atas hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan bagi wanita yang haid. Nah sekarang hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub, yang di atas khusus bagi perempuan. Kalau yang junub ini, perempuan junub enggak kira-kira? Enggak. Wanita junub enggak? Hah? Enggak. Oh berarti umum. Baik laki-laki atau perempuan, karena perempuan juga bisa junub. Yang haram ada 5. Yang pertama sholat, sama dengan di atas. Jadi orang yang junub, entah itu laki-laki atau perempuan, tidak diperkenankan sholat, baik itu wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, membaca Al-Quran seperti di atas. Baca itu artinya diucapkan, bukan di dalam hati. Kalau punya hafalan, silakan diulang-ulang cuma dalam hati. Tapi catatan Al-Quran ini artinya yang tidak dinusakh. Pernah dengar? Ustaz Ismail ngajar nusakh. Oh di kelas 5, ini kelas 3, kelas 4 berarti ya. Belum pernah dengar nusakh?
Di sekolah apa? Pernah dihapus. Nusa itu dihapus atau dihilangkan. Contohnya ada sebuah hadis Nabi seperti ini. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi mengatakan nahaitukum, saya melarang kalian semua an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Enggak boleh ziarah kubur. Terus ada hal istilahnya fazuruha. Maka ziarahlah kalian semua ke kuburan. Pertama, Nabi melarang, yang kedua Nabi memerintah. Maka yang pertama ini yang dinusa artinya dihapus. Paham ya? Dihapus. Baik hukumnya dihapus maupun tulisannya dihapus. Al-Qur'an apa contohnya? Contohnya dalam masalah zina di Al-Qur'an apa ayatnya? Azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pernah baca ya? Pernah baca apa pernah dengar? Hah? Pernah ya? Dulu ada ayat masalah ini, tapi dihapus. Apa ayatnya? Asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Nah, sekarang enggak ada di Al-Qur'an. Cari enggak ada. Mulai Fatihah sampai paling terakhir enggak ada. Kenapa? Karena sudah dihapus. Namanya mansukhut tilawah, sudah dihapus bacaannya. Paham ya? Nah, jadi tadi kalau sekarang kita cari yang ada apa? Azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina entah itu yang laki-laki atau perempuan harus dijilid sebanyak berapa? 100 kali. Apa dicambuk. Dulu ayatnya apa? Ayatnya asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Jadi pelaku zina dirajam. Apa rajam itu? Apa rajam? Hah? Dilempar dengan batu bihajaratin mu'tadilatin atau shaghiratin. Jadi gali kubur, jadi di depan masjid umpamanya, terus ada galian untuk orang pelaku zina dimasukkan ke lubang tadi, setiap orang yang lewat semuanya melempar. Paham ya? Alhamdulillah. Yang lewat semuanya melempar. Artinya disiksa secara hidup. Lah itu dinusah. Banyak, antara lain tadi. Haram baca Al-Quran, entah itu satu ayat atau satu huruf. Paham ya? Bagi orang yang junub haram baca Al-Quran yang tidak dinusa, entah itu satu ayat atau satu huruf. Baik itu secara jelas atau tidak. Yang penting kalau diucapkan itu hukumnya haram. Yang enggak haram kalau di dalam hati. Lah karena Al-Quran berarti kitab yang buka Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil, itu hukumnya boleh-boleh saja. Mungkin Mbak Baby punya kitab Taurat umpamanya, dibaca nggak apa-apa. Paham ya? Dalam kondisi junub nggak apa-apa. Silakan dibaca sepuasnya sampai hafal. Paham ya? Atau mungkin Mbak Ayin punya kitab Injil Perjanjian Lama, Injil Lama. Silakan dibaca bolak-balik sampai hafal nggak apa-apa. Sampai 1000 kali nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Lah sekarang adapun dzikir itu boleh-boleh saja. Dzikir yang diambil dari Al-Qur'an itu boleh-boleh saja, tapi bukan tujuan untuk baca Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya gini. Mbak Baby ketika mau bepergian baca apa? Baca apa? Bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Maksudnya ini Al-Quran yang digunakan dalam momen-momen tertentu.
Kalau kita untuk lisafar baca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Nah, dalam kondisi kita hadas besar, baca ini kan dikir tapi diambil dari Al-Quran, nggak apa-apa. Yang penting kita tujuannya bukan qasdul qiraah. Tidak ada tujuan niat membaca Al-Quran, tapi kita niatnya membaca dzikir ulis safar. Paham ya? Wis. Kalau kita punya rumah baru, ada ayat Al-Quran. Punya rumah baru biar berkah, biar nyaman semuanya lah. Baca apa? Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ini litabarruk. Ya ini Al-Quran lah. Dalam kondisi junub baca ini enggak apa-apa. Niatnya litabarruk, bukan qasdil qiraah. Baca ini bukan ada tujuan karena baca Al-Quran, tapi litabarruk biar rumah ini berkah. Paham ya? Atau ketika ada musibah entah orang meninggal, baca apa biasanya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah ini kan dzikir diambil dari Al-Quran. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Lah, tadi umpamanya Mas Farhan ini junub, belum sempat mandi besar. Ternyata ada pengumuman tetangganya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya enggak apa-apa. Yang penting la biqasdil qiraah, bukan dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Apa tujuannya? Zikir. Kenapa? Karena ada tetangga meninggal. Terus selanjutnya sama dengan di atas, yaitu menyentuh Al-Quran dan membawanya itu lebih utama. Nyentuh saja nggak boleh, apalagi membawanya. Kecuali dalam seperti di atas, ada kekhawatiran akan bahaya. Ini kalau nggak saya ambil secepatnya, Al-Quran ini akan dikuasai oleh orang kafir. Al-Quran akan dibuang ke tong sampah umpamanya. Terus yang keempat, seperti di atas, tawaf, baik itu wajib maupun sunnah. Yang kelima yaitu berdiam di masjid. Bagi orang yang junub dan beragama Islam. Paham ya? Kecuali dorur. Apa contohnya? Contohnya di malam hari, ya, biasanya kalau di desa-desa, kadang kita nggak mondok, tapi bermalam di masjid dengan tujuan paginya biar ikut ngaji di masjid itu. Akhirnya bermalam di masjid. Ternyata ihtilam, mimpi basah. Lah sedangkan di kanan kiri masjid depan belakang ini jauh dari perkampungan. Umpamanya ya, sepi. Kalau saya keluar, entah karena takut dan seterusnya, khawatir bahaya atas dirinya, atau khawatir bahaya atas harta yang dia miliki. Kalau saya keluar ini entah karena dia was-was bahaya atas dirinya, atau nanti bahaya atas hartanya. Bagaimana? Silakan, nggak apa-apa, nggak usah keluar. Itu karena dalam kondisi darurat. Paham ya? Tapi kalau nggak darurat, contohnya di depan masjid ramai ya. Terus di kanan kiri perkampungan, terus kamar mandinya di depan, nggak sepi umpamanya, dan dalam kondisi normal, kondisi aman, tidak ada kekhawatiran atau yang ditakuti. Dia harus keluar dari masjid untuk mandi besar. Kalau cuma sekedar lewat, ambil dari pintu masjid paling utara ke paling selatan, ya nggak apa-apa. Kalau cuma lewat, tapi yang nggak boleh, tapi yang tidak boleh taradud. Apa taradud? Taradud itu mundar-mandir dari pintu utara ke selatan, dari selatan balik lagi. Terus balik lagi, entah ngapainnya. Taradud namanya. Kalau taradud itu hukumnya sama dengan lubsun. Apa lubsun? Berdiam di masjid. Berarti hukumnya haram.
dari pintu paling timur sampai ke paling utara, balik lagi dan seterusnya umpamanya. Karena di atas redaksinya masjid, orang yang junub tidak boleh berdiam di masjid, berarti kalau dia di madrasah, di pesantren, berdiam tidak menjadi masalah. Walaupun berdiam selama 30 jam, tak apa-apa. Junub berdiam di kelas selama 30 jam. Entah mulai jam berapa sampai jam berapa ya. Itu hukumnya boleh-boleh saja.